Selamat datang di Kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Saudara-saudara, pada tanggal 31 Januari 2023, Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan agar Kepala BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional diganti. Media segera menjadikan rekomendasi ini sebagai headline. Banyak media mengangkat berita mengenai ini karena isu ini dipandang isu yang penting. Hasil rapat dengar pendapat DPR yang merekomendasikan penghentian Ketua BRIN dan audit khusus BPK tentu bisa dilihat dari berbagai sisi. Sisi pertama, barangkali ini adalah sebentuk politisasi. Karena DPR baru bereaksi setelah media mengangkat bagaimana BRIN mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi anggota DPR sendiri. Di antaranya lewat program MBBM, masyarakat bertanya, BRIN menjawab. Tapi tentu juga ada sisi yang lain, yaitu sisi yang lebih substantif. Mengapa sampai BRIN terjerat pada persoalan kelembagaan, penataan sumber daya manusia, penggunaan anggaran, yang semuanya dibicarakan di dalam rapat dengar pendapat tersebut dan memang punya kebenaran substantif. Kalau kita refleksikan, sebenarnya persoalan yang saat ini mendera BRIN berawal ketika pada tanggal 9 April tahun 2021, Presiden mengirimkan surat kepada DPR meminta pertimbangan untuk melakukan perubahan kementerian. Presiden membentuk Kementerian Investasi, dan permintaan kedua adalah agar fungsi riset yang melekat sebelumnya pada Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek dipindahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Secara historis, memang kementerian yang menangani riset di negeri ini berubah-ubah. Pertama kali adalah Kementerian Urusan Riset Nasional tahun 1962, lalu menjadi Kementerian Negara Riset tahun 1973, Kementerian Negara Riset dan Teknologi 1986, Kemenristek tahun 2004, Kemenristek dan Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti tahun 2014, lalu Kementerian Ristek _ BRIN pada tahun 2019 dan akhirnya dibubarkan pada bulan April tahun 2021. Barangkali kecuali di era Presiden B.J. Habibie, rencana pembangunan sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan Joko Widodo tidak pernah sungguh menempatkan riset, inovasi, teknologi sebagai prioritas pembangunan. Ini tercermin bukan hanya dari prioritas nasional, tetapi juga bagaimana anggaran dikelola, dialokasikan untuk kepentingan riset, inovasi, dan teknologi. Sejak reformasi hingga pemerintahan Jokowi, yang terjadi semata-mata hanyalah perubahan nomenklatur. Tetapi sekali lagi, riset dan inovasi tidak pernah sungguh menjadi prioritas. Presiden Jokowi sebenarnya sudah mulai memprioritaskan riset dan inovasi di dalam kerangka pendidikan tinggi ketika Jokowi menyatukan fungsi pendidikan tinggi ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi. Langkah ini oleh sebagian besar akademisi dan ilmuwan dipandang sebagai langkah yang benar. Tetapi pada periode kedua, Jokowi mengembalikan fungsi dikti ini kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah ini dikritisi. Apalagi ketika Kementerian Riset dan Teknologi kemudian disatukan fungsinya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang dibentuk mengikuti mandat Undang-Undang SINAS-IPTEK, Sistem Inovasi Nasional dan Teknologi. Langkah Jokowi ini makin dipandang salah
ketika pada bulan April Kemenristek secara praktis dilebur atau dibubarkan. Ada yang berpendapat Jokowi tidak membubarkan Kemenristek karena fungsinya dilekatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga menjadi Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tetapi faktanya, setelah April 2021, tidak ada kementerian yang secara spesifik menangani kebijakan riset dan teknologi. Yang ada adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebagai satu-satunya badan yang menangani riset dan inovasi. Mulai dari kebijakan, implementasi, hingga pengendalian atau akuntabilitasnya. Tentu saja, argumen pokok di sini adalah ini soal tata kelola. Kita tidak akan pernah bisa punya riset, inovasi, pengembangan teknologi yang baik jika tata kelolanya tidak benar. Selain tantangan substantif tersebut, yaitu BRIN menjadi semacam super body karena menangani kebijakan, implementasi, hingga evaluasi dan monitoringnya. Sebenarnya pembentukan BRIN sebagai lembaga yang independen langsung di bawah Presiden sejajar dengan kementerian di tengah-tengah kabinet bekerja, yaitu pada tahun 2021, bukan di awal kabinet pada tahun 2019, memunculkan persoalan-persoalan administratif dan teknis. 1. Kelembagaan yang baru dibentuk membutuhkan waktu untuk berjalan. Mengapa? Karena mesti ada sejumlah aturan turunan yang harus disiapkan agar lembaga itu berjalan. Kedua, kelembagaannya sendiri mesti ditata. Undang-Undang Sinas-Iptek memandatkan agar BRIN mengkonsolidasikan seluruh lembaga riset pemerintah. Artinya, bukan hanya LPNK, lembaga penelitian non-kementerian, seperti BPPT, LIPI, LAPAN, dan lembaga-lembaga yang lain, tetapi juga litbang-litbang, badan penelitian dan pengembangan yang ada di kementerian yang mesti dikonsolidasikan dan diintegrasikan. Ada banyak cara membaca dan menginterpretasikan apa yang dimaksudkan dengan konsolidasi kelembagaan ini. Tetapi BRIN mengambil langkah untuk menyatukan semua lembaga-lembaga itu, meleburnya menjadi satu di dalam BRIN. Lepas dari pilihan ini diperdebatkan benar salahnya, tetapi satu hal sudah pasti, konsolidasi kelembagaan membutuhkan waktu. Pertama, tadi saya sampaikan soal kerangka regulasi dan aturan-aturan turunan yang mesti disiapkan pasca mandirinya BRIN. Yang kedua, kelembagaan. Dua hal ini saja sudah mengambil waktu. Jadi sudah bisa kita prediksi dari awal, tahun 2021, ketika keputusan itu diambil oleh Presiden, pasti BRIN akan berjalan dengan lambat. BRIN tidak akan bisa berlari cepat. Aturan dua kelembagaan. Belum lagi kalau kita bicara mengenai SOTK, struktur organisasi, bagaimana tata kerja kelembagaan tersebut. Tidak mudah untuk mengisi struktur BRIN, apalagi dengan perubahan struktur dan nomenklatur yang ada di dalam lembaga baru tersebut. Singkat kata, perubahan BRIN menjadi lembaga mandiri yang menangani riset dan inovasi di negeri ini membutuhkan waktu untuk bisa bekerja. Apalagi ditambah dengan dua hal pokok yang menjadi sumber daya riset kita, yaitu manusia dan penganggaran. Kita bisa membayangkan bagaimana BRIN akan menghadapi kendala-kendala. Jadi sebenarnya masalah yang mendera BRIN saat ini dan menjadi topik pembicaraan rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR sudah bisa diprediksi jauh hari. Maka pertanyaannya, apakah rekomendasi penggantian atau pemberhentian kepala BRIN ini relevan?
Menurut saya, persoalannya jauh lebih mendasar dari sekedar mengganti kepala BRIN. Mandat BRIN seharusnya adalah menciptakan dan menata ekosistem pengetahuan dan inovasi di negeri. Dan ini adalah mandat yang saya pahami dibawa, didorong, dan didesakkan oleh Undang-Undang Sinas-Iptek. Kita ini punya mimpi jadi negara maju pada tahun 2045 nanti. Kita ini punya mimpi jadi negara besar, berpenghasilan nomor 4, nomor 5 terbesar di dunia. Cara apa yang mau kita lakukan? Apakah kita akan kembali membabat alam? Apakah kita akan kembali mengeksploitasi bumi kita? Memang itu cara yang cepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi apakah langkah itu yang akan kita ambil? Dalam perkembangan peradaban zaman, satu-satunya cara agar menjadi negara maju adalah mendasarkan pertumbuhan ekonomi pada pengetahuan. Istilahnya adalah knowledge-based economy, ekonomi yang berdasar pada pengetahuan. Dan untuk menciptakan dan membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan ini, satu-satunya cara adalah dengan membangun ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi. Jadi, artinya sekunci itulah peran BRIN. Itu mengapa kalau saya ditanya apakah penggantian kepala BRIN menjadi solusi saat ini, bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah bagaimana kita mesti memastikan BRIN itu bisa membangun dan menjalankan ekosistem pengetahuan dan inovasi. Karena itulah mandat BRIN. Itu juga yang mendasari kekhawatiran saya ketika melihat langkah Presiden Jokowi menjadikan BRIN lembaga yang independen, terpisah dari Kementerian Ristek dan Inovasi, bahkan membubarkan Kementerian Ristek dan Inovasi di tengah-tengah kabinet. Akan berbeda ceritanya jika ini dikerjakan di awal kabinet. BRIN akan cukup waktu untuk setidaknya menata diri sebelum mulai melangkah. Itu pun bagi saya terlalu pendek. Karena kalau kita bicara mengenai riset dan inovasi, rentang terpendek adalah 10, 15, bahkan 20 tahun. Pembentukan BRIN atau penataan ekosistem riset dan inovasi mesti punya visi sejauh itu. 15-20 tahun. Tidak bisa kita menata lembaga, bahkan membentuk lembaga baru seperti BRIN pada tahun 2019 atau 2021 dan kita mau tahu hasilnya tahun 2024. Tidak mungkin. Karena itu, sekali lagi, urusannya bukan soal mengganti kepala BRIN, melainkan bagaimana BRIN meletakkan landasan membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi. Sekali lagi, bagaimana BRIN meletakkan landasan. Karena barangkali 2 tahun ini, 3 tahun ini, apalagi hanya sampai berakhirnya periode kedua Presiden Jokowi ini, tidak mungkin cukup waktu untuk membangun ekosistem tersebut. Ekosistem pengetahuan dan inovasi terdiri dari setidaknya 5 elemen. 1, kerangka regulasi. 2, kerangka kelembagaan. 3, sumber daya manusia. 4, anggaran. Dan 5, mekanisme evaluasi dan akuntabilitas. Akademi Ilmuwan Muda Indonesia bersama-sama dengan Center for Innovation Policy and Governance atau CIPG dan sejumlah lembaga penelitian yang lain pernah duduk bersama mencoba mengkonseptualisasikan EPI atau ekosistem pengetahuan dan inovasi. Konsepsi ekosistem pengetahuan dan inovasi ini sudah diajukan dan disampaikan bersama-sama pada Menteri Bappenas, Menteri Pan-RB, dan Menristek saat itu. Kalau kita rujuk komponen dari ekosistem pengetahuan dan inovasi ini, ketika BRIN dibentuk, sebenarnya kalau kita berfokus pada
2 atau 3 hal saja barangkali realistis. Dan itu juga yang ingin saya sarankan dalam menghadapi polemik BRIN saat ini. Karena satu, tentu saja penggantian kepala BRIN atau penghentian kepala BRIN itu prerogatif Presiden. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintahan Jokowi di sisa waktu ini memastikan BRIN bergerak, bekerja, membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi. Kalau 5 hal tadi itu terlalu berat, kita bisa berfokus pada 2 atau 3 yang mungkin realistis untuk diletakkan dasar-dasarnya dalam 2 tahun ke depan. Regulasi dalam ekosistem pengetahuan dan inovasi mesti diarahkan pada upaya untuk melihat aturan-aturan yang saat ini ada, sejauh mana relevan, sejauh mana membantu untuk pengembangan riset, pengembangan inovasi. Bagaimana urusan perizinan penelitian misalnya, regulasi untuk pengadaan barang untuk penelitian, untuk pengadaan ahli, referensi, dan lain-lain. Banyak kerangka regulasi ini yang mesti kita lihat lagi kesesuaiannya. Yang sesuai kita teruskan, yang tidak mesti direvisi. Itu bagian pertama dari elemen ekosistem pengetahuan dan inovasi. Bagian yang kedua adalah kelembagaan. Kalau memang lembaga-lembaga litbang pemerintah mau diintegrasikan, seperti apa bentuk integrasinya? Ini mesti dibicarakan lama, dan ini butuh beberapa skenario, dan butuh langkah-langkah dan transisi. Kita tidak bisa melakukannya sekejap mendadak, karena akan menimbulkan kekacauan. Dan itu sudah terbukti. Ketiga, sumber daya manusia. Bagaimana kesejahteraan peneliti, jenjang karir, pengembangan kemampuan dipikirkan. Kalau kita mau riset bermutu, kita mau inovasi bermutu, maka standar hidup, kelayakan, well-being dari penelitinya, dari perisetnya, dari inovatornya, mesti kita perhatikan. Seperti apa kita menangani selama ini? Penganggaran. Penganggaran ini sangat terkait dengan bagaimana kita memprioritaskan agenda riset. Setelah dikurangi gaji dan operasional kelembagaan, bagaimana anggaran ini dialokasikan? Untuk apa? Riset yang mana? Perlu ada prioritisasi riset. Mana yang penting untuk mencapai prioritas nasional? Riset mana yang strategis dalam jangka panjang? Inilah fungsinya OR atau organisasi riset yang sekarang dibentuk oleh BRIN. Dan ini juga yang akan membantu kita untuk menata agar anggaran itu tidak digunakan secara ngawur, serampangan, tapi mesti bisa dipertanggungjawabkan. Tapi juga di sini mesti dipahami bahwa riset itu berbeda dari membangun jembatan. Riset itu berbeda dari program-program pembangunan lainnya. Karena itu, mekanisme akuntabilitas penggunaan penganggaran ini perlu dipikirkan. Bagaimana mekanisme akuntabilitas penggunaan anggaran riset bisa dikembangkan untuk mendukung risetnya. Dan terakhir, mekanisme review dan akuntabilitas. Bukan hanya soal penganggaran seperti saya sampaikan tadi, tapi juga hasil riset. Bagaimana mekanisme peer review? Bagaimana kita memastikan kualitas riset? Bagaimana riset itu bisa dihilirisasi? Hal-hal inilah yang menjadi bagian kunci dari ekosistem pengetahuan dan inovasi. Kembali ke persoalan, lalu apakah di dalam sisa waktu sampai berakhirnya periode kedua Pak Jokowi ini, BRIN mampu menciptakan semua itu? Tidak. Saya jawab dengan tegas, tidak. Tidak mungkin. Karena itu, persoalannya jelas bukan soal pemberhentian atau penggantian kepala BRIN. Tetapi bagaimana dalam sisa waktu ini kita menyiapkan BRIN agar bisa meletakkan dasar-dasar untuk membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi yang harusnya kita punyai tadi. Barangkali kita bisa berfokus pada 2 atau 3 hal. Misalnya kelembagaan. Merujuk Komisi 7, menurut mereka, komplain atau aspirasi masyarakat yang paling banyak terkait dengan kekacauan yang timbul ketika BRIN mengintegrasikan litbang kementerian dan lembaga dan LPNK-LPNK.
yang berdampak pada misalnya bahkan pembubaran lembaga yang sudah punya kredibilitas seperti lembaga Eijkman. Barangkali ini bisa menjadi fokus. Barangkali BRIN dalam 1-2 tahun ke depan ini ditugaskan, difokuskan untuk mengkaji kembali integrasi kelembagaan. Atau barangkali soal sumber daya manusia, jenjang karir peneliti misalnya. Ada kritik, sementara anggaran dinilai diboroskan. Tentu saja ini bisa diperdebatkan. Tapi yang jelas, sejumlah peneliti BRIN kesulitan untuk mendapatkan dana penelitian. Ini mesti kita lihat. Dan juga jenjang karir mereka. Ini bisa menjadi quick win yang bisa dilakukan oleh BRIN dalam 1-2 tahun ini misalnya. Menyiapkan peta jalan jenjang karir peneliti. Atau barangkali soal penganggaran. Bagaimana memprioritaskan penggunaan dana riset sehingga publik tahu, sehingga prosesnya lebih terbuka. Saya kira kalau pemerintah mengambil langkah ini, kita masih bisa menyelamatkan seluruh agenda riset dan inovasi nasional yang diemban oleh BRIN. Bukan polemik penggantian kepalanya, melainkan berfokus pada substansi. Bagaimana BRIN mesti ada untuk menyiapkan dan menata ekosistem pengetahuan dan inovasi di Republik ini. Karena bagaimanapun BRIN sekarang adalah satu-satunya badan yang kita punya yang menangani urusan riset dan inovasi di Republik ini. Kita mesti memastikan agar BRIN bekerja dengan benar, agar tata kelolanya benar. Sekali lagi, karena tidak mungkin masa depan sebagai negara maju kita raih kalau kita tidak membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi sebagai dasar dari ekonomi berbasis pengetahuan untuk merealisasikan Indonesia maju. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar.